Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi ini kan kita akan mengadakan supervisi untuk teman gitu Pak ya. Ya, Pak. Jadi bagaimana rencana Bapak dalam supervisi? Yang pertama di sini saya akan mengetahui tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Yang pertama itu adalah kompetensi dan prinsip dalam coaching ini sendiri, Pak. Dan selanjutnya kompetensi yang mungkin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh. Jadi saya mendengarkan secara utuh tentang permasalahan yang diungkapkan oleh coach itu sendiri. Selanjutnya saya juga akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar informasi yang terdapat dalam percakapan itu bisa membantu coach menemukan rencana dan tindak lanjut setelah itu, Pak. Selanjutnya kompetensi yang saya ingin observasi yang pertama itu pertanyaan berbobot, karena dari pertanyaan itu kita dapat menemukan beberapa solusi yang coach itu sendiri bisa ketahui, Pak. Bisa dikembangkan ide-ide kreatifnya seperti itu, Pak. Kemudian indikator ketercapaiannya agar si coach ini bisa secara sadar mengidentifikasi permasalahan, merencanakan kegiatan setelahnya itu setelah proses coaching, dan menentukan komitmen dalam pengembangan kompetensinya, Pak. Itu seperti itu. Oh seperti itu yang Bapak ingin sampaikan kepada coachnya Pak. Siap Pak. Ya. Seperti itu. Apa yang akan dikembangkan pada kompetensi yang mana Pak? Nah itu kompetensinya ada dua, Pak. Yang pertama saya tentang kehadiran penuh. Yang pertama kehadiran penuh. Di situ saya akan mendengarkan dengan seksama, dengan rasa, dengan alur cerita yang kita ketahui di dalam prinsip coaching kan, Pak kan? Yeah. Nah, jadi ada juga kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari coach itu sendiri, Pak, agar dia menyadari apa sih yang harus dia lakukan, apa sih yang harus ditemukan dari ide-ide yang bisa dikembangkan selanjutnya, seperti itu. Oh seperti itu. Jadi bagaimana yang nanti Bapak akan lakukan, yang inginkan untuk saya amati Pak? Yang pertama itulah kehadiran penuh, Pak. Kehadiran. Iya, jadi di situ saya mendengarkan dengan seksama, saya menilai percakapan coach itu seperti apa dengan rasa, saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu agar si coach ini nantinya menemukan ide-ide kreatif, Pak, untuk menemukan permasalahan dari yang dihadapi, seperti itu. Terus bagaimana untuk pengembangannya sendiri? Kalau untuk pengembangannya sendiri itu, Pak, dia harus menemukan apa yang menjadi jalan keluar atau solusi dari permasalahannya itu. Nah, jadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta kehadiran penuh saya sebagai coach juga memberikan motivasi atau gagasan kepada coach agar dia bisa merencanakan kegiatan dan tindak lanjutnya untuk permasalahan sendiri, seperti itu. Jadi untuk ini apa harapan dari organisasi yang akan kita lakukan? Ya, harapan saya agar kita tahu proses coach dan coach ini berjalan dengan maksimal, Pak. Oh dengan demikian ya. Iya. Jadi memang harusnya begitu ya Pak. Ya. Pak. Jadi mungkin nanti Bapak silahkan meng-coach teman tersebut. Dan apa perangkatnya sudah siap semua Pak? Sudah siap. Bagaimana dengan coachingnya? Sudah dihubungi? Sudah saya buat perjanjian dengan coachnya, Pak. Kapan kira-kira? Mungkin sebentar ini, Pak. Oh sebentar. Iya. Kami dukung, saya dukung apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak tadi sudah siap dan memang hasilnya bisa kita atau baik terhadap sekolah kita. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Sesuai dengan janji temu kita yang beberapa hari lalu kita diskusikan, mungkin hari ini waktu yang tepat. Ya. Kira-kira kedatangan Bapak ini tujuannya untuk berdiskusi tentang apa, Pak? Oh iya Pak, ini
saya kan baru aja diamanatin untuk apa namanya untuk memulai kembali Kombel yang selama ini bisa dianggap mati suri gitu. Tidak ada kegiatan. Cuma saya tuh bingung Pak, mulai dari mana langkah awal untuk memulai Kombel tadi. Dan saya berharap dengan coach ini saya dapat apa namanya pencerahan lah terhadap angka awal itu. Menurut Bapak, langkah awal seperti apa yang Bapak harapkan untuk memulai pengembangan komunitas belajar di sekolah? Yang saya harapkan itu teman-teman tuh ada antusias Pak, antusias untuk kita belajar bersama dalam sebuah Kombel gitu. Kira-kira ada referensi nggak untuk tujuan kedepannya dalam pengembangan Kombel yang Bapak ingin kembangkan? Kalau saya pikir referensi awal itu sebagai guru ya kita biasanya melihat di PMM ya, di PMM atau mungkin bisa bertanya kepada teman-teman di sekolah lain. Mungkin dari beberapa contoh ya dari sekolah lainnya. Nah, kira-kira motivasi Bapak untuk mengembangkan Kombel ini dari awal seperti apa? Motivasi saya itu awalnya Pak melihat dari berbasis data ya, Ya. rapor pendidikan itu kan ada kegiatan pembelajaran yang ya relatif menurun gitu dari guru. Bagaimana kalau itu kita kembangkan kompetensi guru itu melalui Kombel gitu. Itu motivasi saya. Menurut Bapak seberapa penting Kombel di dalam sekolah itu? Ya penting sekali Pak, karena kalau dilaksanakan dia kan akan memacu gurunya untuk pertama ya, pasti akan ada pengembangan kompetensi ya. Terus yang kedua dari guru-guru yang sudah biasa mengikuti pelatihan mandiri itu, dia bisa berbagi sama kami di Kombel. Apa ada guru Bapak yang merekomendasikan tentang pengembangan Kombel sama seperti tujuan Bapak di sekolah? Salah satu guru atau Rasanya ada Pak, ada satu yang katanya sih dia ingin berbagi praktik baik. berarti sudah ada langkah awalnya ya? Berarti sudah ada ini kolaborasi antara Bapak dengan guru yang ada di sekolah ya? Ya. Nah, kira-kira kedepannya Pak rencana apa yang mungkin Bapak kembangkan dalam mengembangkan Kombel ini Pak? Rencana? Ya, mungkin awalnya saya cari referensi dulu ya, referensi tadi ya di PMM ya, terus berbagi atau berdiskusi atau bertanya kepada guru sekolah lain, terus yang terutama tadi sama teman tadi, mungkin akan berkolaborasi dengan teman tadi bagaimana menentukan langkah awalnya. Menurut Bapak dalam mengembangkan Kombel ini ada nggak tantangannya Pak untuk merencanakan Kombel ini ke depan? Ya, ada. Yang pertama tuh langkah awal tadi ya. Ya. Kita tapi sudah kayaknya akan kita berkolaborasi. Terus yang kedua adanya motivasi internal dari guru untuk menghidupkan kembali Kombel. Berarti sudah ada Pak ya dari dukungan dari guru ya untuk kolaborasinya kan rencana awal. Nah, untuk kedepannya Pak seperti apa persiapan yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan Kombel ini Pak? Baik Pak, untuk yang pertama tadi ya Pak ya, kita diskusi dengan teman yang sudah ingin mengajukan praktik baik, terus nanti akan berdiskusi dengan guru dari sekolah lain, terus mencari ide di PMM. Selanjutnya kita akan menyusun jadwal untuk pelaksanaan Kombel, dan nanti kita akan menyusun struktur rangkaian kegiatan. Sepertinya kalau bisa sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali Pak ya. Menurut Bapak seberapa efektif nanti Kombel itu setelah Bapak rencanakan dapat terapkan di dalam kegiatan sekolah? Cukup efektif ya Pak. Misalnya kalau
kalau misalnya dari ada teman yang ingin berbagi praktik kan, salah satu dia kan akan memotivasi dirinya juga nih sebagai apa namanya motivator buat teman-temannya, biasa begitu kan. Nanti dari teman-teman juga akan mempraktikkan pembelajaran yang berpihak pada murid begitu. Ada nggak dampak dari mengembangkan kombot ini terhadap murid apa yang ada di sekolah Pak, khususnya dari segi pembelajaran? Ya itu Pak, kalau dia kombelnya berjalan dengan baik kan, kan nanti kan ada pengembangan kompetensi dari guru nih. Kalau gurunya sudah bagus, maksudnya sudah ada pengembangan kompetensinya, nanti efeknya adalah dia akan melakukan pembelajaran yang baik juga kepada muridnya, sehingga muridnya juga akan merasa ada apa namanya pembelajarannya asik, sehingga pembelajarannya akan menyenangkan. Oh, seperti itu Pak ya, untuk dampak dari positif dari kombol itu sendiri Pak ya. Ya. Untuk ini Pak, komitmen kedepannya sebagai tindak lanjut Bapak untuk mengembangkan kombol itu seperti apa Pak? Ya, komitmen kedepannya kita tetap akan terus apa namanya menggali ide-ide ya dari beberapa sumber. Terus jadwalnya tetap rutin Pak. Jadwal tertentu. Dalam menyusun jadwal kombol, terus materi-materi ya kan narasumbernya, apakah Bapak sudah atur sedemikian rupa untuk meminimalisir segala apa namanya masalah yang nanti akan ada ke depannya Pak, seperti apa Pak? Ya, itu nanti itu butuh diskusi ya dengan teman-teman ya. Jadi kita kolaborasi dulu dengan teman-teman tadi. Nanti segala jadwal terus permasalahan yang akan mungkin timbul nanti akan dibicarakan dengan teman-teman. Seberapa yakin Bapak dalam mengembangkan kombol di sekolah? Cukup yakin saya Pak. Cukup yakin ya. Yakinnya itu yakin nggak kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan warga sekolah ke depannya Pak? Bisa Pak, saya yakin Mas. Yakin bisa ya. Nah ini dalam mengembangkan kombol kan kita harus yang pertama melihat kolaborasi dan efektivitas ya di dalam kesekolahan, di dalam latihan pendidikannya. Menurut Bapak kedepannya ini akankah berjalan sesuai dengan rencana Bapak ataukah nanti akan mati suri lagi atau seperti apa? Saya rasa akan berjalan Pak, karena kita mencoba untuk memberdayakan teman kan. Jadi biar agar teman itu bisa berkelanjutan juga dengan teman yang lain, nanti bergantian untuk mengisi kombel. Apakah ada langkah konkret yang akan Bapak ajukan kepada warga sekolah untuk kedepannya untuk menjaga perkembangan kombel Bapak? Ya ada Pak, jadi nanti kita coba untuk apa namanya berdiskusi, habis itu menyusun apa namanya bergantian menyusun pematerinya atau mungkin fasilitatornya dari teman-teman juga agar ini ada kontinuitas tadi. Secara kontinuitas itu Pak ya. Ya. Secara garis besar, apakah Bapak sudah menemukan solusi dari mengembangkan kombel di satuan pendidikan Bapak? Sudah Pak ya, saya rasa garis besarnya tadi ya, saya harus diskusi dengan teman dulu kan. Habis itu mencari sumber-sumber referensi yang bisa saya terapkan, nanti baru saya kembali lagi berkolaborasi dengan teman-teman untuk menentukan jadwal dari beberapa apa namanya yang siap untuk menjadi fasilitator dalam kombel. Jadi Bapak sudah mengetahui ya secara garis besarnya untuk kedepannya seperti apa mengembangkan sebuah kombel di dalam satuan pendidikan. Oke, menurut saya mungkin Bapak sudah ada gambaran ya kan? Ya. Nah, sudah ada gambaran untuk mengembangkan kombel di satuan pendidikan Bapak. Nah, untuk harapannya seperti apa Pak? Harapan yang Bapak inginkan agar kombel ini bukan cuma berkembang tapi terus maju ke depan. Ya, yang saya harapkan nih ya kombelnya ini selain maju tadi ya, terus tetap ada apa namanya kegiatan di dalamnya yang itu dari ide teman-teman, bukan ide dari satu pihak atau saya saja, dari teman-teman nanti memberikan ide dalam rangka ini meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi ada dampaknya nanti yang diterapkan Pak ya. Oke, mungkin
dari proses coaching kita, apakah Bapak sudah merasa menemukan apa yang harus Bapak dapatkan selama ini dari permasalahannya Bapak? Iya Pak, ini saya temukan nih Pak, garis besarnya sudah saya temukan, alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Yudi ini. Sama-sama. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya juga. Iya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Jadi bagaimana kabarnya tadi sudah melakukan coaching dengan? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Jadi dari sini bagaimana Bapak menilai performa dari kompetensi tadi? Dari proses coaching tadi, Iya. coach dapat menemukan permasalahannya sendiri, solusinya dan tindak lanjut serta komitmennya dalam menemukan dalam proses coaching itu sendiri Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi menurut catatan saya ini yang Bapak sampaikan barusan itu bagaimana bisa menilai coachingnya begitu? Dari coach sendiri, dia pertama pada saat proses coaching dia menyampaikan tujuannya serta mengidentifikasi permasalahannya serta merencanakan kegiatan selanjutnya dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut dan berkomitmen untuk menjalankan rencana tersebut Pak. Dari tadi saya mengamati apa yang pada saat ya Bapak coaching dengan teman tadi, Bapak melakukan atau menanyakan tentang solusi. Gitu. Ya. Dari jawaban coaching apa yang Bapak bisa? Kalau dari jawaban coach ini, dia berpikir secara kreatif untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia kemukakan pada saat mengajukan tujuan tersebut. Jadi pada saat coach menyampaikan tujuan, dia mengidentifikasi masalahnya dan dia juga mendapatkan solusi dari dirinya sendiri Pak. Jadi dia mengemukakan apa sih yang harus dilakukan setelah proses coach ini. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang coach itu? Coach Dengan tadi, jawabannya. coach tadi mengemukakan pendapat dan solusinya serta tindak lanjut dari hasil coach itu sendiri Pak. Jadi dia sudah menemukan apa yang dia butuhkan pada saat kegiatan coaching berlangsung. Jadi setelah menemukan solusi, saya amati juga tadi bahwa coach sempat ada solusi gitu, Pak. Jadi apa jawabannya ketika Bapak tanyakan tentang tindak lanjut? Jawabannya yang pertama pada saat menggunakan komunitas belajar di dalam satuan pendidikan, dia sudah mempunyai gambaran garis besar berupa rancangan tindak lanjut serta komitmen untuk menerapkannya di dalam satuan pendidikannya setelah proses coaching selesai. Seperti itu. Jadi dari diskusi ini apa yang sudah terbayang di Bapak ya yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa dari coach ini? Kalau untuk bayangan saya, untuk kedepannya mungkin kita harus lebih spesifik menggali permasalahan yang ada, sehingga muncullah ide-ide atau serta gagasan-gagasan yang bisa dipakai untuk menjadikan solusi ke depannya dalam proses coaching itu berlangsung. Oh ya, terima kasih Pak itu sudah melakukan coaching. Cuman saya mendapatkan hasil bahwa apa yang sudah Bapak lakukan tadi itu sudah sangat baik dan membantu coaching dalam menemukan solusinya sendiri, sehingga kedepannya mungkin coachingnya bisa bekerja juga secara mandiri sesuai dengan apa yang disebutkan tadi itu Pak ya. Sebagai penutup Pak ya, mungkin dari apa yang Bapak lakukan, apa clue atau pernyataan Pak dari Bapak setelah melakukan coaching tadi? Pernyataan saya yang pertama, kita harus mengembangkan kompetensi dan prinsip coaching itu sendiri agar segala bentuk permasalahan atau yang ada di satuan pendidikan dengan proses coaching ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan apa pendapat Bapak dengan hal itu?
pendapat saya sangat menginspirasi. Ah, dengan adanya cross coaching itu berlangsung. Artinya ini sangat baik. Sangat untuk baik, kedepannya benar. gitu, Pak. Ya, saya kira demikian Pak apa yang bisa pertemuan kali ini, percakapan kita ini kita selesaikan sampai di sini. Ya, Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan sukses selalu. amin. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Baik, ini apa kabar Pak Abdul? Alhamdulillah baik hari ini Pak. Ya, Pak Abdul, ini kita kan Pak Abdul akan melakukan coaching kepada salah satu rekan. Ya, Jadi sebelumnya nanti saya sebagai supervisor mungkin akan melakukan beberapa pengamatan ya. ya, Tapi sebelumnya kita diskusi dulu nih Pak tentang masalah rubrik. Baik. Rubriknya nanti Pak, nanti kita yang dinilai itu adalah hal-hal yang dilakukan hal-hal dalam coaching nanti yang dilakukan apakah sesuai dengan prinsip coaching atau tidak ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Pak ya. ya. Nanti yang itu yang akan menjadi rubrik penilaiannya. Terus ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari saya. Yang pertama, Pak Abdul ini inginnya saya itu membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk masalah yang ini mungkin saya harap mungkin Bapak bisa membantu dalam terutama kehadiran penuh gitu Pak ya, terkait dengan apa yang akan saya lakukan nanti Pak. Ya. Kehadiran penuh ini mungkin sangat membantu saya agar saya mudah ya dalam melihat tidak lanjut dari apa yang dilakukan oleh coach nanti. Mungkin demikian Pak. Berarti Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya? Nah betul Pak. Terus bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Bagian dimana ketika pada saat coaching tadi nanti itu bagian terutama terkait dengan permasalahan, kemudian kira-kira solusi yang ditemukan pada saat percakapan nanti. Berarti ingin diamati bagian permasalahan dan solusi ya Pak ya? Ya betul. Terus Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya rasa tentang rencana yang apa yang kita kembangkan ini sangat bermanfaat untuk sekolah Pak. Sangat bermanfaat, dan itu tentu dengan pengamatan itu yang pada ujungnya, pada akhirnya itu akan suatu proses yang akan berpihak kepada murid. Ya, itu sangat penting untuk pengembangan sekolah kita. Lanjut ya Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Harapannya apa yang sudah kita rencanakan itu percakapannya berjalan baik, kemudian yang terutama itu coachingnya itu bisa mendapatkan solusi secara mandiri. Nah, gitu Pak. Itu yang terutama. Berarti yang diharapkan ya percakapannya berjalan baik sehingga coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri betul, gitu ya. Baik Pak, siap nih Pak ya lanjut untuk Insyaallah. diskusi? Oke, lanjut ya silakan Ya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Ya, sama-sama. Ya. Ini Pak, saya mau mengeluarkan unek-unek saya tentang pembelajaran di kelas Pak. Ya. Jadi dari segi partisipasi anak dalam kegiatan belajar di kelas, khususnya mata pelajaran saya ampu itu pembelajaran bahasa Inggris, mereka kurang aktif Pak dalam diskusi kelompok. Itu bagaimana Pak ya? Sekarang ini Bapak lagi baik-baik saja atau bagaimana? Nah, alhamdulillah lagi baik-baik saja sih Pak. Enak ya, sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi permasalahannya tadi adalah tentang siswanya gitu Pak ya, yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Ya, Ketika melihat diskusi tersebut, bagaimana perasaan Bapak ketika mereka kurang? Ya. Ya, saya pertama merasa ini sih Pak, kurang senang sih Pak, karena kan saya sebagai guru kan ingin juga diperhatikan apa yang saya ucapkan, apa yang saya sudah atur untuk diskusi kelompok, harusnya murid kan tahu surat tupoksinya dalam kegiatan tersebut Pak. Ini malah mereka
kurang aktif, terus ada yang suka main sendiri, ada yang sibuk sendiri. Nah itu jadi permasalahan saya sih Pak. Oh, saya rasa memang apa yang ada di sekolah Bapak itu mungkin bisa berlaku juga untuk sekolah lain Pak ya. Iya. Jadi pada saat itu eh, apa yang Bapak lakukan? Yang pertama kan ada model pembelajaran tuh Pak. Nah saya sudah nyusun di modul, sudah saya terapkan. Nah beberapa kali pertemuan memang masih ada aja sih Pak anak-anak yang tidak mau. Saya kan inginnya kan anak-anak itu aktif Pak dalam pembelajaran. Iya, betul. Nah, diskusi kelompok, secara aktif bertanya kepada guru, terus juga mengerjakan tugas. Nah itu sih Pak yang menurut saya masih jadi kekurangan untuk saya sih Pak. Oh ya, jadi pada saat Bapak sudah kasih ngatur diskusi kelompok, tapi anaknya masih kurang semangat atau kurang aktif dalam Iya, kelompok itu kurang Pak? aktif, jadi sibuk sendiri dia Pak. Sibuk sendiri. Jadi apa yang Bapak katakan atau mungkin ada strategi yang Bapak sudah lakukan selama pembelajaran sehingga anak ini bisa aktif gitu? Nah kan saya sudah coba beberapa model pembelajaran nih Pak. Oh, Sudah dari total physical respon gitu kan, mind mapping dan segala macam. Memang saya rasa ada efeknya, cuma hanya sebentar sih Pak. Habis itu setelah itu selesai, mereka juga lagi sibuk sendiri lagi Pak, tidak mengerjakan tugas. Nah saya bilang tolong anak-anak, mungkin kita dalam kelompok kan harus diskusi, tapi ada yang nggak aktif, ada yang sibuk sendiri, ada yang mungkin nggak mengerjakan tugas. Nah itu jadi permasalahan saya sih Pak. jadi Bapak sudah melakukan inovasi berupa berganti model pembelajaran gitu ya. Bagaimana dengan metode pembelajarannya? Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak? Nah metode pembelajaran saya kan selama ini kan mungkin ya saya lebih suka anak-anak itu berkelompok. Berkelompok. Nah, jadi saling mereka sharing gitu kan. Nah memang ada 1-2 anak sih Pak saya rasa. Satu dua anak saja. 1-2 anak ini mempengaruhi teman yang lain. Jadi anak-anak itu lepas fokus dari pembelajaran itu Pak. Nah setelah saya tegur, saya nasihati 1-2 menit fokus kembali, tapi nanti setelah saya perhatikan hilang sudah, sibuk sendiri sudah mereka, tidak berdiskusi dengan kelompoknya kembali seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan teman-temannya yang lain, maksudnya teman siswa ketika terjadi demikian Pak? Nah memang ada beberapa siswa yang menanggapi, tolonglah hargai guru gitu kan Pak, kan tolonglah dengerin guru. Memang sih Pak, namanya ada bahasa Inggris ini kan ada anak yang minat, itu kan ada yang mungkin malas gitu kan, apalagi iya pembelajarannya siang hari Pak. Nah karena kami kan masuknya di siang hari, nah seperti itu Pak. Mungkin setelah Bapak melakukan pokoknya ada pengembangan model pembelajaran, ada pengembangan media pembelajaran gitu ya. Apakah sudah bertemu atau berkonsultasi dengan teman-teman guru yang lainnya? Nah memang pernah sempat saya tanya beberapa rekan sejawat Pak tentang metode pembelajaran, apa sih yang membuat anak-anak itu secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah ada memang setelah saya dapat umpan baliknya Pak, ternyata anak-anak ini punya punya gaya belajarnya masing-masing Pak. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah mungkin pada saat mengajarkan bahasa Inggris kan mungkin ada visual aja atau misalnya auditori aja, tapi yang kinestetik tidak tersentuh. Nah mungkin untuk kedepannya saya ingin anak-anak itu praktek langsung Pak, jadi terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran itu dengan cara praktek di depan kelas. Berarti yang Bapak simpulkan bahwa beberapa anak sebenarnya Pak ya yang Bapak sampaikan tadi itu berarti mungkin dari gaya belajarnya. Iya, mungkin saya rasa dari gaya belajarnya. Jadi setelah ini mungkin apa tindak lanjut dari pengalaman Bapak itu untuk mengantisipasi beberapa anak ini? Nah, kemarin kan sudah saya praktek dari pembelajaran diferensiasi Pak. Ternyata hasilnya itu cukup bagus, cukup mengantusias anak itu dalam kebutuhan belajarnya sudah cukup terpenuhi Pak. Cuma mungkin ada sedikit masalah. Yang pertama, saya mungkin mengaturnya terlalu cepat atau mungkin tidak fokus
antara yang satu dengan yang lain kan, karena mungkin baru pertama kali saya menerapkan pembelajaran itu, tapi kedepannya nanti saya ingin totalitas Pak dalam pembelajaran itu, agar anak-anak yang saya ajar, khususnya yang misalnya yang ini yang tidak fokus belajar tadi, yang tidak aktif tadi, lebih aktif Pak dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti itu. Ya, sangat bagus dan menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. Berarti Bapak sudah punya ada bayangan ke depannya gitu, Iya, bagaimana mengedukasi anak dalam agar supaya bisa aktif dalam kelompok ini. Berarti dari percakapan ini mungkin ada hal-hal penting yang kita dapat ataupun penting dari pembicaraan kita ini, mungkin apa yang bisa kita pahami bersama itu kira-kira apa Pak? Yang pertama saya dari saya pribadi saya sudah mendapatkan gambaran Pak, apa sih yang harus saya rencanakan, apa sih yang harus saya komitmenkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini Pak, di khususnya untuk pembelajaran saya di kelas kan Pak. Nah, apa sih yang harus saya juga ingin guru-guru rekan-rekan sejauh terlibat langsung Pak dalam dalam proses pembelajaran. Jadi saya ingin menurut saya harus ada yang mengobservasi saya nanti pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi saya tahu apa kelemahan dan apa juga yang harus saya perbaiki nanti pada saat proses belajar itu berlangsung. Oh, jadi itu yang Bapak akan bangun ke depannya Ya, gitu Pak ya. Ya. Mungkin ini terakhir Pak. Saya sangat berterima kasih atas apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Itu saya kira itu juga jawaban yang mungkin akan saya berikan atau mungkin ketika ada permasalahan seperti itu. Cuman terakhir, jadi untuk tindak lanjut yang apa Bapak sampaikan tadi, baik solusi, kemudian bertemu dengan teman-teman, baik dengan siswa maupun dengan teman sejawat, kira-kira kapan ini dilaksanakan? Nah, mungkin saya sedang menyusun judul pembelajaran ya Pak ya, yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, di situ mungkin untuk kedepannya di pertemuan selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran itu Pak, modul ajar itu saya. Jadi saya ingin secara maksimal mengajarkan anak-anak supaya sesuai dengan gaya belajarnya dan menyadari tentang sosial emosionalnya Pak di kelas seperti itu. Ya. Jadi ini terakhir sekali ya Pak. Apa kesimpulan yang bisa kita? Dari kesimpulan yang saya dapat sih Pak dari proses coaching ini, yang pertama saya mengetahui apa sih yang harus saya perbaiki ke depannya. Nah, apa sih rencana yang harus saya lakukan untuk memperbaiki masalah yang saya hadapi. Terus komitmen apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan pembelajaran ini lebih aktif dan sesuai dengan kebutuhan murid di kelas Pak, seperti itu. Ya, itu bagus sekali Pak. Saya dukung apa yang Bapak lakukan. Jadi untuk percakapan kali ini kita akhiri Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak untuk waktu. Semoga sukses dengan apa yang Bapak rencanakan. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dul, jadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Febri. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan ya Pak ya. Ya Pak. Dibawa santai aja Pak. Ya. Gimana Pak rasanya setelah melakukan coaching nih Pak, sebagai coach? Alhamdulillah banyak hal yang bisa diperoleh, terutama dari permasalahan coach tadi. Itu sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang diharapkan itu adalah bagaimana terbangun suasana dan ada solusi di dalamnya. Ada solusi di dalamnya, betul ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Performa dari coach atau mungkin dari proses itu sangat baik Pak. Karena beliau begitu percaya diri dan yakin dengan apa yang dia katakan, dan dengan begitu saya lebih percaya bahwa dia mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Berarti dengan dia mampu mengungkapkan solusinya, berarti Bapak yakin kompetensi kehadiran penuh Bapak itu hadir betul-betul hadir gitu ya, terpenuhi gitu ya. Baik. Ini Pak, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak. Tadi saya amati berdasarkan hasil percakapan prasupervisi kita kan,
Bapak tadi itu untuk masalah kehadiran penuh luar biasa ya Pak ya. Bapak betul-betul fokus pada apa namanya, pada coaching, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan itu bisa nanti akan menjadi rujukan juga buat saya bagaimana saya nanti posisi Bapak sebagai coach gitu. Nah, setelah mendengar ini Pak, maksudnya ini pengamatan saya, Bapak melakukan apa namanya lakukan tadi kompetensi kalian penuh dengan cukup baik. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya itu sangat puas dengan jawaban yang disampaikan oleh coach ini Pak. Kemudian dari jawaban itu sangat berpengaruh dengan kepercayaan saya terhadap beliau dalam mengatasi masalah-masalah ini. Kemudian untuk perasaan saya juga merasa dekat dengan coach ini, sehingga dari kedekatan ini saya bisa membangun kembali bermitra dengan beliau dalam beberapa persoalan. Baik Pak, terus Pak dari diskusi kita nih Pak, Oh, ya. kira-kira apa yang Bapak bayangkan untuk meningkatkan lagi performa Bapak ini? Yang performa mungkin saya akan belajar lagi untuk bagaimana mendalami tentang permasalahannya, dan saya sepenuhnya tadi hampir saya masuk untuk memberikan sebuah solusi gitu Pak. Padahal hampir sekali, dan saya ingin memandirikan coaching tersebut untuk menemukan masalahnya sendiri. Ya. Jadi Bapak ingin belajar lagi ya? Ya, belajar lagi tentang bagaimana komunikasi yang baik. Kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak? Saya bantu itu mungkin banyak hal yang bisa kita contoh gitu Pak ya. Cuman yang paling utama itu adalah harus ada mentor. Mungkin Bapak bisa ngajarin atau siapa gitu, itu bisa memberikan Saling berbagi kali ya? saling berbagi. Baik Pak, mungkin itu aja kali ya Pak. Terima kasih ya Pak. Nanti hasil pengamatannya akan dicatat ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama. Selamat siang Pak. Siang Pak Yudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini kita nanti akan memulai tentang proses coaching Pak ya. Iya Pak. Nah, jadi Bapak nanti sebagai coachnya ya. Di sini saya ingin tanya sih Pak tentang rubrik penilaian sesi ini Pak. Nanti kedepannya Bapak dalam kompetisi coaching itu apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya itu tadi Pak, yang saya ingin kembangkan itu memunculkan pertanyaan berbobot ya, sama kehadiran penuh. Jadi dua itu Pak ya. Iya. Terus dalam bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi Pak? Kehadiran penuh Pak. Kan kalau kita udah hadir penuh, kita bingung juga untuk menentukan pertanyaannya kan. Oh iya betul. Ini Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama saya mampu hadir penuh untuk coaching. Terus mampu untuk memancing atau membuat coaching itu mengidentifikasi masalah sehingga dia mampu untuk menentukan solusi dari masalah tersebut. Dari proses coaching ini Pak, apa sih yang Bapak sudah ingin Bapak kembangkan Bapak dari kompetensi serta prinsip-prinsip coaching seperti apa? Ya, yang saya ingin kembangkan ya ini Pak, kemampuan saya ya dalam coaching ya. Dari semua kompetensi itu sebenarnya saya ingin kembangkan. Cuma ya saya berfokus pada dua tadi Pak, kehadiran penuh sama menanyakan pertanyaan berbobot, dan prinsipnya itu Pak ya saya ingin kembangkan prinsip kemitraan. Kemitraan Pak ya. Iya Pak. Dari prinsip kemitraan itu kira-kira apa sih gambaran Bapak nanti? Pertanyaan-pertanyaan coaching itu seperti apa nanti ke depan? Ya, dari prinsip kemitraan tuh saya berharap ya si coach ini nggak merasa tertekan gitu, tidak merasa dinilai gitu kan, tidak merasa dijudge gitu. Dia dengan dengan luas mengungkapkan semuanya yang ingin diungkapkan. Jadi Bapak ingin mengembangkan tentang prinsip kemitraan Pak ya. Jadi dari coaching nanti kan Pak kan ada beberapa pertanyaan tuh Pak. Menurut Bapak bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan coaching yang mungkin agak di luar nanti Pak, di luar tujuan dari coaching tersebut? Oh iya, untuk itu kita coba untuk mengarahkan lagi Pak ya, fokus
biarkan saja dia bicara dulu, buat nanti kita akan coba untuk memfokuskan kepada tujuan. Nanti untuk rubrik penilaiannya itu Pak seperti apa? Nanti kan ada masalah rubrik penilaian kan, ya masalah kemitraan tadi ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak ya. Oke, jadi Bapak sudah siap untuk melakukan proses coaching ya? Ya, insya Allah sih. Oke, itu aja Pak. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang Pak. Ya. Apa kabar Pak Abdul? Alhamdulillah baik-baik hari ini. Iya. Pak Abdul, di waktu kita yang singkat ini, mungkin kita akan berbincang-bincang seperti janji kita sebelumnya. Kira-kira nih Pak Abdul, ada masalah apa yang ingin Pak Abdul bicarakan? Begini Pak, saya itu ada program pengembangan di sekolah. Kemudian terakhir itu kami ngadakan rapat di sekolah. Tapi ada beberapa guru, terutama yang mungkin yang senior ini Pak, itu susah untuk dirubah pola pikirnya Pak untuk maju. Jadi masalahnya Bapak punya program, Betul Pak. cuma ada beberapa teman guru senior yang agak kesulitan lah ya untuk Betul. dibawa maju. Kira-kira apa masalahnya Pak? Kenapa tidak mau maju? Saya pikir-pikir Pak, kemarin pada saat rapat, dia tuh menolak untuk ikut atau terlibat di dalam program tersebut Pak. Padahal saya sangat berharap beliau ini sebagai senior gitu Pak, itu justru beliau yang bisa memberi contoh kepada teman-teman ya, teman-teman kita untuk terlibat aktif dalam program tersebut. Apa tindakan Pak Abdul kepada guru senior tersebut? Tindakan saya pada saat itu, saya menawarkan mereka untuk jadi pengurus aktif, paling tidak koordinator pada saat itu ya. Tapi beliau katakan, sudah tidak siap ya Pak, tidak siap dan seterusnya. Itu yang beliau sampaikan. Jadi pemikiran saya itu mentok Pak pada saat itu. Ya. Berarti Pak Abdul sudah menawarkan sebuah sebuah job lah yang sesuai dengan mereka gitu ya. Betul. Sebagai koordinator tadi. Selanjutnya Pak, kira-kira Pak, apa hal yang bisa Bapak lakukan? Karena ini senior nih, guru senior nih ya kan. Ya, betul. Terus kira-kira Pak, apa yang bisa Bapak lakukan lagi selain itu tadi Pak, menawarkan job tadi? Saya sudah tawarkan job kemarin itu, dan saya percaya, karena saya yakin bahwa teman-teman saya ini, terutama yang senior ini, punya prestasi Pak, punya aktif. Ketika ada lomba, bukan anak-anak saja yang ikut Pak, tapi mereka juga ikut dalam lomba tersebut. Maksudnya ada lomba-lomba guru dan sebagainya, macam nari dan sebagainya, senam. Mereka antusias untuk ikut. Tapi pada saat itu saya tidak heran juga kenapa tiba-tiba dia menolak. Mungkin ada permasalahannya atau apa. Jadi yang saya lakukan itu, yang pertama kemarin itu hanya menunjuk dia sebagai koordinator, cuman dia tidak mau. Bapak menunjuk ya? Menunjuk. Tapi padahal dia punya potensi. Punya nih. potensi Pak. Ikut lomba-lomba, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi dari potensi-potensi yang ada tadi Pak, apa yang kira-kira bisa dapat dimanfaatkan? Dari apa yang saya tawarkan ke beliau ini, ya ada 3 orang Pak sebenarnya. Saya pada saat itu diam saja, diam sambil mengamati mungkin apa perkembangan dari pembicaraan pada saat itu, pada saat rapat. Dan yang saya lakukan itu ada memberi keyakinan sesuai dengan presentasi yang saya bawakan, bahwa ini ada manfaatnya untuk sekolah, manfaatnya untuk guru, dan manfaatnya untuk orang tua, dan terutama bermanfaat untuk siswa. Apalagi saya tahu Pak bahwa beliau ini sudah dekat-dekat pensiun. Begitu. Jadi langkah yang saya tawarkan itu manfaat terhadap dirinya gitu. Terutama dalam menanamkan legasi sebelum pensiun. Itu Pak. Berarti Bapak sudah memaparkan manfaat ya? Ya, manfaat. Terus apa respon dari gurunya Pak? Nah, belum ada respon Pak. Tapi pada saat selesai, dia ada harapan dalam diri saya. Dia minta maaf, saya belum bisa terlibat dalam kegiatan itu. Nah, saat dia minta maaf tuh Pak, ada enggak maksudnya dari si guru senior tadi menunjukkan sikap-sikap dia ada ingin terlibat? Ya,
dari minta maaf itu kemudian ada dia berkata bahwa ya biar kenal dulu yang muda-muda biar ini untuk terlibat dulu. Nanti saya belakangan saja. Oh itu harapan besar dari saya Pak. Nanti saya belakangan gitu nah. Berarti dia menunjukkan sudah ada motivasi ya. Iya, motivasi gitu. Motivasi untuk, tapi dia malah menunjukkan yang muda dulu gitu ya. Ya, Nah, kira-kira nih Pak, dari tadi Pak rupanya gurunya sudah punya motivasi nih, tapi dan dia pengen yang muda dulu. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? yang saya bisa lakukan ya jelas mungkin saya akan membangun kepercayaan kemauannya dulu untuk terlibat dalam ini, terutama karena saya tahu bahwa dia berpotensi untuk itu dan saya akan tekankan melakukan pendekatan secara personal bagaimana agar supaya selama mendekati masa-masa pensiun ini Pak dia bisa meninggalkan legacy untuk sekolah dan kalau memang dia masih belum bisa saya berusaha untuk saya pikir begini Pak, mungkin karena dia masih ragu dengan apa yang akan dia lakukan terhadap program ini Pak. Mungkin dia masih bingung. Jadi solusi yang mungkin yang saya ingin tawarkan pada ini agar dia bisa terlibat, saya memberi bimbingan atau kemitraan dengan guru-guru yang senior yang mau tampil. Dari situ mungkin dia bisa ternyata begini caranya. Berarti Bapak ingin membangun sebuah kepercayaan dengan program kemitraan gitu. Luar biasa Pak. Ini selain itu Pak ada lagi nggak Pak? Selain itu saya akan membuat semacam panduan dalam program yang akan saya kerjakan. Panduan agar supaya teman-teman bisa ternyata begini langkah-langkahnya. Mungkin saya pikir karena mereka belum paham karena ini program baru Pak. Belum paham terhadap bagaimana langkahnya sehingga dengan posisi nyaman yang selama dia dapatkan, dia tidak mau kesulitan karena mungkin dia merasa itu sulit, padahal program ini nggak sulit. Berarti Bapak apa Bapak yakin dengan panduan tadi si guru-guru tadi bisa gitu Pak untuk mengikuti gitu? Dari segi pengalaman beliau ini, saya rasa yakin sekali karena apalagi dengan beliau sudah berprestasi dalam berbagai kegiatan atau lomba dan saya rasa dengan adanya contoh yang diberikan oleh guru-guru yang junior ini maksudnya sudah ada yang dilihatnya, saya yakin dia akan bisa ikut. Berarti jadi guru senior tadi melihat dulu guru junior gitu ya dengan program kemitraan tadi. Dengan program kemitraan tadi. Luar biasa nih Pak. Jadi tidak ada gap ya antara senior junior. Jadi sama-sama kita jalan gitu yang maunya Pak ya. Begitu. Oke, luar biasa Bapak. Jadi Bapak ada dua yang saya tangkap ya. Bapak ingin membangun kepercayaan melalui program kemitraan dan nanti Bapak akan membuat panduan agar untuk mempermudah guru senior tadi ya. Terus kira-kira nih Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan dalam dua hal tadi? Komitmen yang akan kami bangun itu mungkin karena ini kan ada program sekolah gitu Pak. Jadi ada teknis yang dilakukan. Pertama menjadwalkan kegiatan itu, tapi mendahulukan memang yang sudah siap gitu Pak. Meskipun dengan kemitraan dengan saya. Ya, kemudian sebenarnya ini juga ada komitmen dengan sekolah lain gitu terhadap program ini sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terutama dalam semacam ada kompetensi dan kompetisi di dalamnya. Itu baik Pak, dari dua tadi Pak, kemitraan dan membuat panduan. Kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana ada duluan Bapak lakukan? Kemitraan yang pertama yang saya lakukan itu pertama sambil mengonsep panduannya gitu, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam prosedur kerja dari program ini, saya sambil melakukan pendekatan secara personal terhadap program ini Pak. Gitu ya. Mungkin 2-3 hari Pak. 2-3 hari Pak. 2-3 hari ini. 3 hari ini agar supaya karena mungkin pada saat itu saya juga tidak tahu apa masalah daripada guru-guru senior, siapa tahu ada masalahnya pribadi, kita tidak tahu. Sehingga ini perlu pendekatan Pak. Perlu pendekatan. Berarti Bapak nanti akan melakukan pendekatan dulu ya? Iya, mungkin karena ingin mengetahui biar cooling down dulu, siapa tahu pada saat itu ada masalahnya pribadi kan kita tidak tahu. Bapak ingin menggali dulu ya menggali dulu, biar tenang dulu gitu kan? Iya. Baru nanti insya Allah bisa dapat kemitraan yang bagus ya.
Baik Pak, dari percakapan kita nih Pak, karena waktu juga Pak ya, Iya Pak. apa yang Bapak dapatkan nih Pak? Yang saya dapatkan alhamdulillah dari percakapan ini banyak hal Pak. Yang pertama kita bisa mengidentifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian dari langkah-langkah pertanyaan saya menemukan eh, permasalahan itu semakin mengerucut pada satu solusi. Nah, Ya. itu yang penting. Ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa berbagi ya Pak Abdul. Ya. Mungkin sampai sini ada perbincangan kita Pak ya. Ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melakukan tadi kemitraan dan menyusun panduan sehingga menjadi sebuah suatu solusi bagi untuk menjalankan program Bapak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Oke, bagaimana Pak proses coaching yang berlangsung tadi? Apakah dari proses coaching itu sudah mendapatkan solusi dari apa yang coach utarakan? Seperti itu. Baik Pak, jadi solusinya tadi sudah ada ya. Nah, mungkin karena dia merasa si guru senior tadi ya, masalahnya guru senior yang kurang bisa berkoordinasi, akhirnya bisa permasalahannya teridentifikasi, yaitu si guru seniornya ingin yang muda dulu, baru yang mereka gitu kan, sehingga solusi yang ditawarkan tadi adalah adanya program kemitraan gitu. Kalau di program kemitraan kan itu tidak ada tidak ada antara senior dan junior, jadi kayaknya sama aja. Mungkin itulah yang diinginkan Pak. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tersebut? Apa saja hal yang menarik lah? Yang menarik ya, yang sudah saya lakukan tadi, saya menanyakan tujuan ya, sehingga si coach sudah menyampaikan tujuannya. Terus saya coba berusaha untuk hadir penuh supaya saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Memang agak ragu, saya khawatir pertanyaan saya takutnya mengejudge. Oh, di sini sebagai coach ini deg-degan juga gitu. Ya, ada mengejudge, semoga tadi tidak ada terkesan menilai. Nah, terus tadi si coach ternyata bisa mengidentifikasi dengan baik permasalahannya gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga dia bisa menemukan solusi yang dianggapnya itu sudah akan efektif bagi permasalahan tersebut. Oke. Ini Pak, apakah indikator tercapaian tersebut sesuai dengan pengembangan yang sudah diinginkan? Sudah Pak. Jadi kan tadi saya minta kompetensi yang dikembangkan ya. Benar. Itu ada kehadiran penuh, saya sudah ya berusaha untuk menghadiri kehadiran penuh. Terus saya juga menanyakan pertanyaan berbobot, saya rasa sudah ya. Karena walaupun pertanyaan itu saya rasa cukup kurang, tapi cukup berbobot sehingga si coach ini mampu menggali permasalahan tersebut sampai menemukan solusi. Menurut observasi yang ada di sini, apakah dari proses coaching itu bebas dari penilaian atau dari asumsi Bapak? Saya rasa bebas Pak, karena pertanyaan saya cuma mengulang dari apa yang disimpulkan sendiri oleh coach. Apakah fokus pada area yang ingin dikembangkan? Iya Pak, saya fokus pada area yang dikembangkan, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot tadi. Oke. Kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan yang Bapak lakukan? Ya, saya ingin mengembangkan tentang penggalian rencana aksi Pak. Seperti itu. Jadi kalau sudah hadir penuh kan, habis itu menanyakan pertanyaan berbobot, mungkin akan menanyakan tentang rencana-rencana aksi yang mungkin bisa lagi si coach menambahkan gitu. Nggak cuma 1, 2 atau mungkin 3 gitu kan, dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan dari hasil coaching yang Bapak lakukan dengan coach, apa harapan ke depan yang ingin Bapak utarakan untuk saat ini, untuk perbaikan atau untuk kedepannya harus seperti apa gitu dalam proses coaching? Ya, dalam proses coaching yang ingin saya harapkan adalah saya mampu melakukan coaching dengan baik, sehingga dengan prinsip coaching tadi, dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan itu yang saya harapkan, yang itu bisa berjalan dengan baik Pak, tanpa ada rasa tidak enak, tanpa ada rasa
ingin melabel atau menilai. Oke, itu mungkin pokoknya dari hasil dari pasca supervisi ya. Telah kita. Oke, terima kasih Pak waktunya.